mungkin ini hanya penegasan dari kami untuk meyakinkan bahwa dari Dinas Tenaga Kabupaten Kupang benar tidak akan sementara ya tidak akan memberikan izin kepada PT Rina Sari Baihaqi untuk melakukan perekrutan. Sementara dalam kurun waktu mereka harus melakukan pelaporan dulu. Proses rekrut. Baik, Bapak. Itu saya kira seperti itu karena ini sudah ada pengakuan bahwa memang benar mereka pernah merekrut. Itu kendati oknum perekrut atas nama PT Rina Sari itu sudah keluar entah kemana, lari kemana, tapi mestinya filenya ada. Perekrutan tenaga kerja lokal atau biasa disebut dengan antar kerja antar daerah, yang disingkat AKAT, khusus wilayah Nusa Tenggara Timur sampai saat ini masih mengalami masalah. Hal ini tentu bertentangan dengan program Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat. Tenaga kerja wanita asal NTT, yang diberangkatkan dari NTT ke Medan sejak tahun 2016 oleh PT Rini Ashari Baihaqi hingga saat ini sebagian dari mereka tidak dapat kembali ke kampung halamannya. Pasalnya sebagian dari mereka yang diberangkatkan menggunakan dokumen palsu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, Christian Koro kepada awak media di ruang kerjanya pada hari Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, menegaskan bahwa PT Rini Ashari Baihaqi tidak diperbolehkan untuk merekrut tenaga kerja asal Kabupaten Kupang sebelum semua tenaga kerja asal NTT yang diberangkatkan tanpa dokumen dikembalikan ke daerah masing-masing. Ikuti selengkapnya di sini. Mempersulit mereka punya keberadaan di sana. Nah, tadi kami di DPR Provinsi, Ketua Demokrat Provinsi NTT Pak Leo Lelo juga meminta kalau bisa perusahaan ini dibekukan dulu supaya ini anak-anak semua proses kembali. Kalau tidak, yang sudah diberangkat pun dikembalikan karena dia sudah ini. Nah, Pak Tong minta tanggapan Bapak dulu terkait perusahaan ini. Yang pertama, ini kemungkinan ya, karena tadi setelah saya tanya ini, dia setelah di sana baru bergabung dengan Rini Ashari Baihaqi. Tapi kemungkinan ini oknum dari karena tidak melewati dinas, tidak melalui dinas. Artinya bahwa ini ada oknum yang menyimpang dari prosedur. Apakah oknum ini adalah staf perusahaan dari Rini Ashari Baihaqi, kemudian dia mengatasnamakan atau menyebut Rini Ashari Baihaqi, tetapi kalau dari informasi yang disampaikan ini kelihatannya ini oknum yang Ashari Baihaqi. Nah, kebetulan karena dia sebut Rini Ashari Baihaqi, maka nanti kami coba panggil kepala cabang Rini Ashari Baihaqi, coba kita konfirmasi apakah anak-anak ini terdaftar sebelumnya di Rini Ashari Baihaqi. Karena ini ada. Jadi begini, alas Bapak punya suara. Waktu Pak Sem Takaip sempat telepon direkturnya, jadi sempat saya bicara. Jadi dia mengaku bahwa yang merekrut adalah dia punya anak buah, yaitu kepala cabang almarhum siapa lagi namanya? Tincia Banat. Almarhum dia mengaku dalam rekamannya ada sama saya. Yang tadi umur 16. Termasuk mereka semua yang tanpa berkas. Dia mengaku bahwa saya punya staf yang rekrut itu dari sana dan mereka kirim ke kami. Jadi kami hanya menerima. Dan mempekerjakan mereka. Nah, jadi kalau Bapak akan memanggil mereka pun, ya jawabannya bahwa tetap mereka akui bahwa mereka resmi. Dan mereka tidak akui mereka ini untuk yang sekarang. Pengurus Jeffrey, karena dia mengatakan bahwa dia baru pegang perusahaan ini 2019. Tapi sesungguhnya mereka adalah bagian daripada perusahaan. Begitupun Herman Huan ketika beta tanya sama dia bilang beta baru 2021.
Tetapi dalam informasi dan anak-anak yang dari Medan pun mengatakan bahwa Herman Huan sudah bekerja sebagai PL di lapangan. Pencetak KTP palsu. Dan dia salah satu pencetak KTP palsu. Jadi begini, mau orang lama orang baru tapi PT-nya. Iya, ya gitu. Apalagi dia pernah rekrut, Nah. artinya filenya masih ada. Iya. Mereka tidak punya file masalahnya. Kami sudah desak sampai tidak punya file. Ini logika kita bicara ini. Ketika mereka berusaha untuk memulangkan metode Lisa dan Nina yang asal Soe dan difasilitasi oleh Dinas Naker Trans Provinsi dan Kabupaten Soe TTS itu buat berita acara tanda tangan acara. Tapi pada kenyataannya perekrutannya itu Legal. tidak melalui prosedur gitu lah. Ya. Dan itu ada pengakuan dari mereka sendiri. Herman Huan mengatakan saya tidak kenal itu namanya Nina Anita Nali. Lisa pun dia tidak kenal. Saya pun tidak kenal, tapi mereka memulangkan. Gitu loh. Iya kan logikanya mana? Iya. Artinya ada pengakuan. Iya. Berarti mereka merekrut. Ini yang kita tidak mau gitu. Artinya kita punya anak-anak di sini keterbatasan SDM segala macam, karena harus dibawa ke sana mesti kerjakan mereka yang kepentingan segala macam kan. Nah, itu yang kita terima, makanya kita coba untuk melawan ini gitu Pak. Setuju. Saya termasuk yang arti kami termasuk yang paling keras karena Iya. mungkin dengan informasi dari Pak Yusle. Iya. Zaman Pak Yusle masih ketua Ketua DPR. kami setiap tahun pasti kami ke sana, kami ke Medan. Artinya tidak setiap tahun tapi tidak 2 tahun 1 kali kami ke Medan dan kami memulangkan anak-anak termasuk anak dari TTS. Iya. Di sana mereka tidak dikasih identitas diri. Ya. Nah, seperti itu anak-anak kita diperlakukan di sana kalau jalan tanpa Dokumen. Makanya saya paling tidak suka kalau orang tua kirim anak. Mengizinkan. Jadi minta maaf, memang sejak saya ada di sini, ya puji Tuhan tidak ada yang prosedural dan Ya. kemudian bermasalah. Kalau bermasalah pun dikembalikan secara sistem Ya. dan dilaporkan. Siap. Nah ini sudah di luar sistem sehingga ya puji Tuhan Nona bisa kembali, sementara yang ini akan kami usahakan, kami koordinasi dengan dinas setempat bisa membantu. Siap. Yang penting alamat lengkap. Bonusnya adalah begini, anak-anak yang overstay itu nanti dibuat nyaman dulu. Ya. Sudah apa kerja deh, daripada lu pulang suruh kembali kerja, dibuat nyaman dulu. Tapi setelah itu berjalan 2-3 bulan, nah kerja dimajikan baru mulai dibuat macam-macam di apa gajinya ditunda dan sebagainya, bahkan yang kadang-kadang tidak dibayar, tapi itu tadinya bujukan sudah dengan ancaman Ya. macam-macam. Lu sekarang lu ilegal, Ya. sekarang lu sudah apa namanya overstay ya, tinggal di luar jangka waktu kontrak. Nah itu kelemahan dari anak-anak kalau setelah kontrak tidak komunikasi lagi dengan kita. Nah ini yang prosedural saja seperti ini, Ya. apalagi yang non Non-prosedural. prosedural. Siap. Jadi non prosedural sebenarnya yang tergantung yang bersangkutan. Kalau dia lapor berarti kita giring ke human trafficking. Jadi, Apalagi di bawah umur. nah yang contohnya yang seperti Adel ini bagaimana Bapak? Ini kalau kita lihat sudah masuk dalam human trafficking, tapi bagaimana pendapat Bapak? Sebagai Kalau human trafficking ya bisa dilaporkan ke penegak hukum. ditanya orang perusahaan bilang kami tidak kenal Bapak ini punya anak, Ibu ini punya anak juga. Tidak. Jadi ini yang Di sini. yang waktu di Di sini dinas atau provinsi di baru-baru hari Jumat yang Nina kembali Mereka antar. Dari perusahaan antar. Nah, jadi minta ketegasan Bapak Dari dulu perusahaan yang dimaksud orang yang sekarang jadi kepala cabang. dari Medan, Bukan, mereka yang dari dari Medan. Medan. Orang pusat. Dia Orang bilang pusat. tidak kenal. Tidak Iya, kenal. Mereka pakai polisi sampai pengacara untuk Nah. kawal si Nina ini pun. Orang pusat yang diutus dari pusat datang memfasilitasi kepulangan Nina Nina. yang kita punya orang asal Soe kemarin itu. TTS. Apalagi kita bisa telusuri, kita pakai sistem terbalik.
Majikannya yang kita cari tahu dapat dari mana. Sudah, kita sudah dapat semua informasi yang terkait dengan. Setelah itu malamnya Oce telepon sama anak ini, mamanya telepon, dia telepon mamanya. Jadi ini salah satu jalan keluar yang kami dapat, bahwa dari majikan juga mengaku bahwa sama-sama dari perusahaannya Lisa, yaitu Rinasari. Tidak, yayasan. Yang menjadi masalahnya, mereka rekrut atas nama perusahaan, tapi sampai sana kok dipekerjakan pakai yayasan. Itu bagaimana tuh? Ya, berarti setelah habis masa kontrak itu. Nah, jadi ketika di sana mereka langsung dialihkan ke yayasan. Artinya terjadi perdagangan di sana, perusahaan sama yayasan. Jadi si perekrut ini karena dia oknum atas nama perusahaan, tapi dia kemungkinan tidak bisa pakai cap perusahaan, dia tidak pakai dokumen perusahaan, maka dia bawa ini ke yayasan. Yayasan itu mesti dipanggil. Nah iya, yayasan juga masih mereka juga. Mungkin sebelum kami pergi dari sini, kami minta ketegasan dari Bapak Kadis dan Bapak Kabid terkait dengan perusahaan ini dulu. Artinya kita harus memberikan efek jerah dulu. Karena sudah berulang kali, Bapak. Karena masih banyak anak-anak di sana. Bahkan saya komunikasi dengan anak Amfoang ini, tanpa sadar dia mengaku semua bahwa masih banyak anak-anak juga selain pernyataan dari Lisa. Jadi dia bilang saya juga diberangkatkan tanpa dokumen. Nah, pertanyaan satu lagi, Pak, minta maaf. Ada satu pertanyaan. Apakah perusahaan ini hanya khusus merekrut perempuan atau dia boleh rangkap dengan laki-laki? Izinnya di sini seperti apa? Karena dia rekrut laki-laki juga, Bapak. Karena rekrut laki-laki. Iya. Sekarang ini Di banyak laki-laki di sana dari tim. Sapi sama ayam. Oh, itu pekerja formal namanya. Tapi di bawah perusahaan ini. Tidak, kalau di sini dia hanya izin untuk penata laksana rumah tangga. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi ini yang berarti izin yang dikeluarkan oleh dinas ada penata laksana rumah tangga. Perempuan. Izin oleh itu perempuannya. Iya. Perempuan. Izin oleh provinsi, kalau ini kan antar provinsi. Dari kabupaten hanya rekomendasi. Baik. Jadi mungkin Bapak kasih penegasan dulu. Apa dibekukan dulu atau bagaimana? Seperti pernyataan dari Demokrat Provinsi. Baik, jadi untuk ke PT ini kami akan bersurat minta laporan penempatan sejak dia beroperasi di Kabupaten Kupang. Minta tahun berapa saya tidak ingat persis. Jadi kemudian ya termasuk keberadaan anak-anak yang dia rekrut dan dia pekerjakan di sana. Kita akan minta laporan lengkap, dan untuk sementara menurut saya sebelum laporan itu datang kami tidak akan layani. Artinya dibekukan dulu kan? Kalau mau dibekukan bukan kewenangan kami. Artinya kan wilayah Kabupaten Kupang, bukan wilayah provinsi. Jadi kalau kata bekukan tidak pas untuk kami, kami tidak mengizinkan. Tidak melayani rekomendasi. Sebelum pemulangan. Sebelum dia laporkan perkembangan anak-anak itu, dan kalau misalnya ada yang overstay istilahnya, pada waktu itu dia rekrut, dia pekerjakan, setelah 3 tahun ini anak masih kerja di sana tapi atas pengendalian PT itu, maka wajib dia laporkan. Nah, kami di Kabupaten Kupang mengharuskan setiap perekrut untuk bawa surat tugas dari perusahaan diketahui oleh Kadis Nakar. Jadi kami mengetahui dulu, baru dia boleh turun sosialisasi, bukan hanya di rumah tangga, tapi di sosialisasinya di kantor desa, dihadiri oleh kepala desa, aparatnya, dan keluarga. Jadi bukan hanya anak dan ini, tapi keluarga mengetahui ini dia kerja di mana, gaji berapa lama, termasuk dia kasih tahu kalau kerja di Medan itu seperti apa, dia harus gambarkan bahasa apa yang dipakai, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan kota tujuan itu dijelaskan. Nah, karena itu saya berharap bahwa orang tua tidak melepas anaknya untuk bekerja kendati dengan alasan bekerja di kota Kupang
itu harus dikontrol. Iya. Tujuan bekerja di siapa harus dicari tahu, karena kadang-kadang modus yang dipakai oleh mafia ini adalah sebenarnya kerja di warung di Kupang. Iya. Nah itu hanya modus, kemudian diurus diurus surat-suratnya, lalu diberangkatkan. Nah himbauan saya ini saya pikir bukan hanya untuk masyarakat, tapi tolong pihak bandara juga memperhatikan hal ini. Iya. Jadi ada gugus tugas atau satgas bersama di bandara itu mungkin lebih lebih teliti, lebih peka terhadap kondisi ini, sehingga setiap warga yang dicurigai dia akan bekerja di luar mesti diinterogasi. Baik, mungkin ini hanya penegasan dari kami untuk meyakinkan bahwa dari Dinas Naker Kabupaten Kupang benar tidak akan untuk sementara ya, tidak akan memberikan izin kepada PT Rina Sari Baihaqi untuk melakukan perekrutan. Betul. Sementara dalam kurun waktu mereka harus melakukan pelaporan dulu. Proses rekod. Baik, Bapak. Itu Saya kira seperti itu, karena ini sudah ada pengakuan bahwa memang benar mereka pernah merekrut. Itu kendati oknum perekrut atas nama PT Rina Sari itu sudah keluar entah kemana, lari kemana, tapi mestinya filenya Tanggung ada jawab di dan tanggung jawab perusahaan. Itu seperti itu. baik Bapak, terima kasih Bapak buat waktu. Ya.